Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game Technospot Channel. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai apa itu terminal. Seperti biasa, di sini saya telah mempersiapkan materi bahasan untuk kita bahas secara bersama-sama. Yuk kita bahas materi kali ini. Apa itu terminal? Pengantar. Di sini di dalam dunia teknologi, terutama bagi pengguna Linux dan macOS, terminal adalah salah satu alat yang sangat penting. Terminal memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui baris perintah atau command line interface atau bisa disingkat CLI yang seringkali lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan antarmuka grafis atau Graphical User Interface atau GUI. Terminal adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah secara langsung kepada sistem operasi menggunakan berupa teks. Nah, di dalam sistem berbasis Unix seperti Linux dan macOS, terminal seringkali digunakan untuk mengelola file, menjalankan program, mengkonfigurasi sistem, serta berbagai tugas administratif lainnya. Terminal bekerja dengan cara membaca perintah yang diketik oleh pengguna, kemudian meneruskan perintah tersebut ke shell untuk dieksekusi. Hasil dari perintah tersebut kemudian ditampilkan kembali di layar. Nah, ini adalah contoh dari gambar terminal. Di sini nama terminalnya adalah Kitty. Dan di sini juga saya menggunakan sistem operasi berbasis Linux, yaitu Linux Ubuntu. Kita bisa mengetahui secara CPU-nya, GPU, memori melalui terminal. Kita lanjut. Di sini perbedaan terminal, shell, dan command line interface atau CLI. Sebelum lebih jauh, penting untuk memahami perbedaan antara beberapa istilah yang sering digunakan secara bergantian. Nah, di sini terminal aplikasi atau antarmuka yang memungkinkan kita untuk mengetikkan perintah. Untuk shell, program yang menjalankan perintah dari pengguna. Di sini contoh shell yang populer adalah Bash, JSA, dan Fish. Untuk CLI, command line interface, antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem operasi melalui perintah. Dengan kata lain, terminal adalah jendela tempat kita memasukkan perintah. Shell adalah program yang menafsirkan perintah tersebut, dan CLI adalah konsep antarmuka berbasis teks itu sendiri. Di sini fungsi terminal dalam komputasi. Yang pertama, mengelola file dan direktori. Terminal memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi file dan direktori. Di sini saya menyertakan beberapa. Yang pertama, kita mengetikkan ls. ls adalah fungsinya untuk menampilkan isi direktori. Kemudian cd atau change directory berpindah antar direktori. cp atau copy paste menyalin file atau direktori. mp memindahkan atau mengganti nama file, serta rm menghapus file atau direktori. Ini adalah contoh gambar. Di sini ada PWD. PWD itu adalah di mana kita berada. Untuk ls adalah untuk mengetahui folder-folder yang berada di suatu direktori, seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua, menjalankan program dan skrip. Melalui terminal,
pengguna bisa menjalankan berbagai program tanpa harus membukanya melalui antarmuka grafis. Misalnya, di sini ada Python script.py untuk menjalankan script Python, bash script atau script.sh untuk menjalankan script shell. Ini adalah contoh dari program menggunakan terminal. Kita lanjut. Yang ketiga, mengelola sistem. Banyak konfigurasi sistem yang bisa dilakukan melalui terminal. Contohnya seperti yang pertama, menginstal dan menghapus software. Contoh, di sini kita menggunakan sistem operasi berbasis Debian, yaitu turunannya Ubuntu. Di sini kita mengetikkan sudo apt install, kemudian nama package atau nama aplikasi yang kita ingin install. Di sini contohnya kita menggunakan sistem operasi berbasis Ubuntu. Untuk menginstal suatu aplikasi, kita cukup ketikkan sudo apt install lalu disertai dengan nama aplikasinya. Terus yang kedua, mengelola user dan permission. Terus memeriksa penggunaan sumber daya sistem. Contoh TOV atau HTTOPS. Nah, ini adalah contoh dari sistem yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan BitTop. Jadi kita mengetahui CPU yang kita gunakan. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. 4. Akses jarak jauh. Terminal memungkinkan akses ke komputer lain melalui jaringan menggunakan protokol seperti SSH atau Secure Shell. Ini sangat berguna bagi administrator sistem dan developer yang bekerja secara remote. Yang kelima, otomasi tugas dengan shell script. Dengan menggunakan script shell, banyak tugas dapat diotomatisasi seperti pencadangan data, monitoring sistem, dan deployment aplikasi. Kemudian, keuntungan menggunakan terminal. Yang pertama, tentunya lebih cepat dan efisien. Banyak tugas yang bisa dilakukan lebih cepat dengan terminal dibandingkan dengan melalui GUI, terutama untuk operasi berulang. Yang kedua, tentunya lebih fleksibel. Terminal memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna untuk melakukan berbagai konfigurasi sistem dan manajemen file. Ketiga, dapat diotomatisasi. Dengan menulis script shell, banyak tugas dapat dilakukan secara otomatis, menghemat waktu dan tentunya tenaga. Yang keempat, akses ke lebih banyak fitur. Beberapa fitur lanjutan dari sistem operasi tidak tersedia di General User Interface atau Graphical User Interface atau GUI dan hanya dapat diakses melalui terminal. Jadi, kesimpulan yang kita bahas mengenai pembahasan singkat kali ini, terminal adalah alat yang sangat powerful bagi siapa saja yang ingin bekerja lebih efisien dalam sistem operasi berbasis Unix dan bahkan Windows. Dengan memahami dasar-dasar penggunaan terminal, kita bisa mengelola file, menjalankan program, mengotomatisasi tugas, dan bahkan mengakses komputer lain secara remote. Untuk pemula, mungkin terminal terlihat menakutkan, tetapi dengan latihan, kita akan semakin terbiasa dan menyadari betapa bermanfaatnya alat ini dalam dunia teknologi. Seperti itu, teman-teman. Baik, di sini saya akan coba buka terminal yang saya gunakan sehari-hari dan terminal bawaan dari Ubuntu Linux sendiri yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Kitty terminal, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini adalah bentuk dari Kitty terminal. Kemudian saya akan contohkan terus bagaimana kita untuk mengetahui kita di mana. Kita cukup ketikkan pwd
Nah, di sini kita ada di home, terus di folder Mulyana. Ini adalah terminal seperti ini. Kemudian untuk shell beda sendiri teman-teman. Di sini saya menggunakan pshell, kita ketikkan pshell. Nah, ini adalah shell yang saya gunakan yang namanya pish. Jadi untuk mempermudah kita saat berpindah direktori, contohnya. Di sini saya ketikkan ls. ls ini adalah fungsinya untuk mengetahui direktori-direktori yang ada di laptop kita atau PC kita. Kemudian saya coba pindah secara ke change directory. Nah, fungsinya shell ini, terutama pshell, ini untuk mempermudah kita saat melakukan pindah direktori. Contohnya tinggal ketik seperti ini, cd, lalu muncul dokumen project Python. Ini ada 3 folder, kemudian pindah ke dokumen, kemudian ke folder project, lalu ke folder Python. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka dari itu kita masuk ke project Python yang berada di dokumen. Lalu kita ketikkan ls untuk mengetahui file apa yang berada di project Python ini. Nah, ini adalah berbagai macam folder yang ada di project Python. Dan tentunya di folder ini ada beberapa file yang lagi, teman. Seperti itu. Ada beberapa file lagi di dalam folder berikut ini. Ini adalah contoh terminal Kitty yang saya gunakan untuk sehari-hari. Untuk terminal bawaan dari Ubuntu seperti ini tampilnya, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan terminal bawaan dari Ubuntu. Tentunya kita bisa mengkustomisasi terminal ini, teman-teman. Sini contohnya ada preference, lalu general, kita ke profile. Nah, seperti ini, color. Kemudian kita di sininya custom. Nah, seperti ini, teman-teman. Tampilan warnanya berubah seperti itu. Terminal tentunya bisa di custom. Karena banyak di internet, kita tinggal melihat saja ya, teman-teman, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, atau untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video dan pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk mengetahui apa sih itu terminal. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.